Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Okta Alamsyah, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 2010-2008. Di video kali ini saya akan meresum mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia yang diampu oleh Ibu Riau Sujarwani. Sistem Ekonomi Indonesia. Sistem menurut Caster Albernat adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah suatu organisasi yang besar yang menjalin berbagai pihak, subjek atau dalam kurung objek, serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Kemudian yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari Yunani, dalam kurung oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kemudian sistem ekonomi. Menurut Damri, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan masyarakat dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya yang dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri atau berdikari, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan pola hidup masyarakat di mana tempat yang berpijak. Sistem ekonomi juga suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran rakyat itu sendiri. Kemudian sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa tentulah mempunyai sifat atau khas sendiri-sendiri. Untuk membedakannya kita bisa melihat dari sudut pandangnya. Salah satunya mungkin kita bisa melihat yang pertama adalah sistem kepemilikan daya atau faktor produksi. Kemudian yang kedua, kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem ekonomi dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam dua kelompok berdasarkan mekanisme dan koordinasinya serta berdasarkan ideologi. Yang pertama itu berdasarkan mekanismenya dan koordinasinya. A. Sistem ekonomi adalah tradisional ekonomik. Mekanisme koordinasinya berdasarkan tradisi yang berlaku dalam perekonomian yang masih sederhana. Kegiatan ekonomi sangat terbatas, di mana tujuan ekonomi tidak untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau komand ekonomik. Mekanisme koordinasinya berdasarkan komando dari pusat kekuasaan atau dalam kurung bisa kita sebut central authority. Sistem ekonomi komando sangat menolak mekanisme pasar. Menurut mereka, sistem perencanaan terpusat sangatlah efisien dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi itu sendiri. Dan yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau dalam kurung market ekonomi mengandalkan kekuatan pemerintah dan penawaran sebagai alat alokasi yang sangat efisien. Kemudian ada unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama itu kebijakan harga dan upah, melindungi konsumen yang ditetapkan harga maksimum, melindungi produsen yang ditetapkan harga minimum atau dalam kurung HFT. Biasanya ditetapkan pada bidang pertanian. Kemudian yang kedua, kebijakan produksi untuk mengatasi ketidaksinambungan antara pemerintah dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang langsung mempengaruhi produksi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kebijakan perdagangan, dikenal dengan kebijakan proteksi, yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor.
guna melindungi industri dari persaingan dengan industri di luar negeri. Kemudian kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan produk yang muncul dari kecemburuan sosial. Kemudian yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua anggota kerja, maka sebagian angkatan kerja baru akan menjadi pengangguran. Kemudian yang keenam, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Kemudian yang ketujuh, kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan atau pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak. Kemudian yang ke-8, kebijakan industri. Tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada akan didirikan. Kemudian kita bicara pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan berkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkatkan dalam jangka panjang. Selanjutnya kita bicara tentang BUMN. Tentunya tidak asing lagi di telinga kita istilah BUMN itu sendiri. Dari katanya saja, BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Dengan kata lain, perusahaan yang tergolong ke dalam BUMN sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Terkait pengertian BUMN, secara rinci dapat kita lihat atau sama-sama kita simak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari pemerintah. Modal BUMN pada umumnya diperoleh dari kekayaan negara yang sengaja disisihkan sedikit untuk mengelola cabang produksi pentingnya bagi suatu negara. Tujuan akhirnya tentu untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat. Kemudian apa saja yang menjadi ciri-ciri BUMN? Yang pertama itu sumber pemasukan negara. Sebagai badan usaha milik negara, tentunya ciri utamanya adalah berperan sebagai sumber pemasukan negara. Kemudian yang kedua, pemerintah memiliki kendali penuh dalam setiap kegiatan. Badan usaha milik negara selalu diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah risiko. Risiko yang ditanggung oleh pemerintah tidak hanya mengendalikan pemerintah, juga turut menanggung risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh BUMN itu sendiri. Kemudian yang keempat, melayani kepentingan publik. Sebelumnya telah disinggung beberapa kali badan usaha milik negara bahwasannya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produksi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Yang kelima, saham bisa dimiliki oleh masyarakat. Kenapa? Karena dalam definisi BUMN telah disebutkan bahwa badan usaha milik negara seluruhnya atau minimal 51% itu dimiliki oleh negara. Dengan demikian, ada bagian modal yang biasanya berasal dari sumber lain. Dalam hal ini, masyarakat. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas tadi, bisa disimpulkan bahwa BUMN adalah sumber pendapatan negara serta penyedia pelayanan bagi masyarakat yang sumber modal usahanya sebagian besar itu dari negara. Karena itu, ciri-ciri BUMN lainnya terlihat dari pengendalian yang hampir sepenuhnya itu dipegang oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah bisa membuat kebijakan perekonomian serta mendorong perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita akan berbicara tentang implementasi sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila sangatlah luas dan beragam. Kita bicara tentang implementasi sistem ekonomi. Implementasi sistem ekonomi sila pertama, yaitu pengelolaan sistem keuangan yang baik akan menghindarkan adanya kemungkinan kerugian dan potensi terjadinya penyalahgunaan perusahaan
yang bertujuan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama atau ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian implementasi nilai Pancasila sila kedua, memberikan gaji dan fasilitas karyawan sesuai dengan tingkat kinerja. Tanggung jawab dan risiko yang diberikan pada perusahaan adalah implementasi dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, implementasi sila yang ketiga, menghasilkan produk usaha terbaik tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah wujud sila ketiga itu tadi. Dengan produk yang baik, bermanfaat, banyak orang, maka kita bisa berharap bahwa produk itu bisa digunakan dengan tidak menimbulkan masalah dalam pemanfaatannya. Kemudian yang keempat, implementasi sila keempat. Dengan adanya kebersamaan dan musyawarah dalam perusahaan untuk memutuskan segala masalah menyangkut usaha, wujud dari sila keempat yang mengutamakan adanya pemusyawaratan itu sendiri. Kemudian sila yang kelima, adanya proses distribusi yang baik yang bisa dimanfaatkan banyak pihak sehingga timbul pemerataan pemasaran terhadap produk-produk bagi hasil usaha, adalah implementasi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak terlepas dari hal di atas, di zaman yang modern ini serba teknologi, sistem ekonomi juga tidak kalah saing. Kita sering mendengar istilah bahwasannya adanya tentunya nama sistem ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor perekonomian yang menggunakan ide dan pengetahuan yang berkonsep kreativitas dari manusia yang berperan sebagai faktor produksi utamanya. Ekonomi kreatif memiliki dasar ide manusia yang tergolong baru, unik, dan inovatif. Mendapat dukungan dari industri-industri kreatif itu sendiri. Sektor perekonomian ini dapat bergerak dan maju atau bisa berkembang apabila kita memiliki ciri-ciri ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian apa saja ciri-ciri ekonomi kreatif itu sendiri? Untuk kita ketahui, harus suatu ekonomi memiliki ciri-ciri kreatif. Adapun ciri-ciri dari ekonomi kreatif itu sendiri adalah ide dan gagasan sebagian ide utama adalah dianut oleh pelaku ekonomi itu sendiri. Adanya kreasi intelektual dalam sektor perusahaannya. Kegiatan ekonomi bersifat terbuka dan tidak terbatas untuk menghasilkan produk yang bernilai kreatif. Adanya kerjasama dari berbagai pihak, memiliki konsep yang bersifat relatif dan mudah tergantikan. Kemudian yang itu yang menjadi faktor-faktor pendorong ekonomi kreatif. Yang pertama itu ada faktor kreativitas dalam sektor ekonomi. Yang kedua, teknologi yang sangat maju. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Yang keempat, kemudahan dalam mengakses informasi dan komunikasi. Yang kelima adalah media sosial. Kemudian apa saja contoh-contoh ekonomi kreatif? Yang pertama adalah kerajinan. Yang kedua desain. Yang ketiga adalah arsitektur. Yang keempat adalah fashion. Kemudian yang kelima adalah video. Kemudian yang keenam adalah fotografi. Kemudian yang ketujuh game. Kerajinan. Yang pertama, kerajinan merupakan salah satu sektor perekonomian yang bersifat kreatif. Karya seni ini merupakan hasil karya dari para pengrajin yang berharap dapat menjalankan ekonominya. Yang kedua adalah desain. Sebagai karya seni, desain dirancang menggunakan kreativitas seseorang dalam pembuatan. Biasanya berupa cerita, gambar, atau menunjukkan suatu keindahan kreasinya, atau istilahnya yang banyak kita jumpai sekarang pamflet-pamflet ataupun poster-poster. Kemudian yang ketiga adalah arsitektur. Arsitektur merupakan salah satu karya yang termasuk ke dalam konsep ekonomi ini.
dalam pengerjaannya, arsitektur memerlukan kreativitas dalam mental seseorang untuk membuatnya. Jenis-jenis karya arsitektur dapat diproduksi yaitu bisa salah satunya bangunan, taman, mobil, motor, dan masih banyak lagi jenis arsitektur lainnya. Kemudian fashion. Fashion merupakan salah satu sektor yang memerlukan kreativitas serta pernah berkehadiran di dalam suatu video. Sudah tidak asing lagi dari berbagai kalangan yang menggunakan sarana hiburan untuk melihat fashion. Kemudian yang kelima adalah video. Saat ini kita bisa menemukan berbagai video dengan jenis dan beragam dan tentunya memiliki tujuan masing-masing. Bisa kita jumpai atau dapat mudah kita jumpai video-video yang dikirim melalui berbagai platform online dan digital. Kita dapat dengan mudah menonton atau mengirim dengan memberikan sedikit aspirasi terhadap video yang melalui platform. Seperti mungkin yang sering kita gunakan adalah YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain platform lainnya lagi. Kemudian yang keenam adalah fotografi. Fotografi adalah salah satu karya seni yang memerlukan kreativitas dalam pembuatannya. Adapun bentuk karya seni yaitu gambar atau cerita yang diambil dari bayangan asli dengan menggunakan alat atau bisa kita kenal dengan istilah siluet dengan alat kamera saja. Kemudian yang ketujuh adalah game. Salah satu sarana hiburan di era sekarang adalah game atau video. Game sendiri merupakan aplikasi atau yang dapat mengembangkan perekonomian bersifat kreatif. Bisa jadi salah satunya menjadi konten kreator dengan mempromosikan iklan-iklan tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi meresu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon dimaafkan, dan apabila terdapat kesalahan kata dalam presentasi, saya juga memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.